Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya, Miss Gayana. Oke, pada video kali ini saya akan tetap membahas tentang materi analisis kompleks pada subbab operator diferensial kompleks, gradien, divergensi, curve, dan Laplacian. Yang mana yang terlebih dahulu kita perlunya mendefinisikan del dan delber dengan del sama dengan dot per dot x ditambah i dot per do y sama dengan 2 do per do z, dan delber sama dengan do per do x dikurang i do per do y sama dengan 2 do per do z. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada gradien. Apa itu gradien? Gradien dapat kita definisikan sebagai suatu fungsi real f sehingga gradien f sama dengan del f sama dengan do f per do x ditambah i do f per do y sama dengan 2 do g per do i. Nah, secara ilmu ukur, ini menyatakan suatu vektor normal pada kurva f, x, y sama dengan c, yang mana c-nya merupakan suatu konstan. Nah, dengan cara yang sama, gradien suatu fungsi kompleks a sama dengan p ditambah q merupakan suatu vektor dapat kita definisikan sebagai gradien a sama dengan del a sama dengan buka kurung do per do x ditambah i do per do y dikali dengan p ditambah iq. Nah, sama juga dengan do p, ini kita kalikan silang, maka hasilnya yaitu do p per do x ditambah i do q per do x ditambah i do p per do y ditambah i kuadrat do q per do y sama dengan do p, kita masukkan do p per do x dengan dikurang do q per do y. Kenapa dia menghasilkan kurang? Karena i kuadrat nilainya sama dengan negatif 1. Nah, i do q per do x ditambah dengan i do p per do y, kita gabungkan. Nah, itulah gradien a pada fungsi kompleks vektor p ditambah q. Nah, selanjutnya kita akan membahas operator yang kedua, yaitu divergen, yang mana didefinisikan sebagai suatu fungsi kompleks vektor sebagai divergen a sama dengan del dikali a sama dengan real delber dikali a dengan a-nya sama dengan p tambah q yang sebelumnya kita bahas. Nah, divergen ini sangat berkaitan dengan hasil kali titik. Sebagai contohnya, jika a x, y sama dengan 2x kuadrat y kuadrat dikurang i x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, tentukanlah divergen dari a tersebut. Untuk penyelesaiannya, maka kita mengetahui dari definisi divergen a sama dengan del dikali a sama dengan real dikali delber a sama dengan real. Delbernya tadi kan kita telah membahas yang sebelumnya, yaitu do per do x dikurang i do per do y. Nah, nilai a yang kita dapatkan dari soal yaitu 2x kuadrat y kuadrat dikurang i x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, karena dia di sini telah menentukan real, maka kita hanya perlu mengambil bilangan realnya saja. Maka do per do x dikali 2x kuadrat y kuadrat ditambah i kuadrat
do per do Y dikali X pangkat 3 Y pangkat 3. Maka sama juga dengan do per do X dikali dengan 2X kuadrat Y kuadrat dikurang do per do Y dikali X pangkat 3 Y pangkat 3. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Y kuadrat bernilai dengan negatif 1. Nah, selanjutnya langsung saja kita turunkan kedua bilangan tersebut, yang mana do per do X turunan dari 2X kuadrat Y kuadrat hanya kita mengambil pada variabel X-nya saja, maka 4X dikali Y kuadrat dikurang untuk yang do per do Y berarti kita hanya mengambil variabel Y-nya saja, maka X pangkat 3 3Y kuadrat, atau sama juga dengan 4X Y kuadrat dikurang 3X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, seperti itulah salah satu contoh dari pengerjaan divergen. Nah, selanjutnya kita akan membahas KUR. Dengan menggunakan definisi hasil kali silang dari dua bilangan kompleks, maka kita dapat mendefinisikan KUR itu suatu fungsi kompleks sebagai KUR A sama dengan del dikali silang A sama dengan imajiner do per do X. Ini kembali ya teman-teman, do X dikurang I do per do Y dikali dengan P tambah IQ. Nah, untuk yang KUR ini kita hanya mengambil bagian imajiner saja, kebalikan dari divergen tadi. Kalau divergen kita hanya mengambil pada bilangan real, sedangkan pada KUR kita mengambil hanya pada bagian imajiner. Nah, yang terakhir kita akan membahas kepada Laplacian, yang mana definisi Laplacian ini sebagai hasil kali titik dari dengan dirinya sendiri, yaitu del dikali del sama dengan real del ber dikali del, atau sama juga dengan real del ber yang kita ketahui sebelumnya di awal yang kita bahas, do per do X dikurang I do per do Y. Kalau del yang kita bahas sebelumnya juga kita dapat adalah do per do X ditambah I do per do Y. Atau sama juga dengan, maka kita ambil hanya kalau ada lambang RR berarti RE berarti kita hanya mengambil bilangan realnya saja. Berarti kita dapatkan hasilnya yaitu do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat. Nah, untuk Laplacian ini kita perlunya untuk lebih memahami pada turunan kedua. Nah, itulah penjelasan terakhir pada subbab kita kali ini, yaitu operator diferensial kompleks. Oke teman-teman, apabila terdapat kesalahan baik itu pada materi yang saya tampilkan ini ataupun saya jelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.